Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini ialah di antara himpunan berikut yang merupakan himpunan kosong adalah. Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari himpunan yang merupakan himpunan kosong gitu ya. Karena di sini dikasih tahu di antara himpunan berikut yang merupakan himpunan kosong. Artinya, dari opsi A sampai opsi D, kita akan mencari himpunan kosong. Nah, gitu ya. Oke, karena di sini kita udah tahu nih apa yang ditanyakan di soal, sekarang kita lanjut ke penyelesaiannya gitu ya. Nah, karena tadi yang ditanyakan adalah himpunan yang merupakan himpunan kosong, berarti kita harus tahu dulu arti atau definisi dari himpunan kosong. Nah, himpunan kosong ini itu definisinya ialah himpunan yang tidak memiliki anggota. Jadi kalau tidak memiliki anggota himpunannya, berarti bentuk dari himpunan itu anggotanya jadi kosong seperti ini. Jadi simbolnya seperti ini, tanda kurung kurawal, tapi yang di dalam kurung kurawal ini nggak ada anggotanya, jadi kosong seperti ini. Atau juga bisa dinotasikan seperti ini. Nah, ini juga merupakan himpunan kosong gitu ya. Nah, gitu. Nah, inilah yang disebut dengan himpunan kosong. Nah, karena di sini kita disuruh untuk mencari himpunan yang merupakan himpunan kosong dari opsi A sampai opsi D, maka kita akan uji satu-satu gitu, supaya kita bisa tahu dari opsi A sampai opsi D ini yang mana yang benar atau yang memenuhi ke himpunan kosong yang ini gitu. Oke, sekarang kita coba aja ke opsi yang A gitu ya. Kita mulai dari opsi A, di mana opsi A ini adalah himpunan bilangan ganjil antara 4 dan 6. Nah, di sini biar lebih gampang, kita simbolkan ganjil ini itu adalah G gitu ya. Jadi ini adalah G, di mana kita ambil inisial G ini dari ini gitu ya. Inisialnya. Atau huruf awal dari kata ganjil, kan G gitu ya. Jadi kita ambil huruf G. Nah, di mana himpunan bilangan ganjil antara 4 dan 6. Berarti himpunan bilangan ganjil ini itu dia itu di antara 4 dan 6. Jadi kalau ada kata antara berarti ini tuh hubungannya itu kita akan masukkan tanda pertidaksamaan kurang dari gitu ya. Jadi ini tuh merupakan simbol dari himpunan ini gitu. Jadi kata antara itu adalah yang ini, yaitu dua tanda pertidaksamaan yang sama ini, yaitu kurang dari gitu ya. Jadi himpunan bilangan ganjil antara 4 dan 6 bacanya itu adalah G lebih dari 4 dan G kurang dari 6. Atau gampangnya kalian bisa sebut aja, ini tuh G itu di antara 4 dan 6. Gitu ya, artinya tanda pertidaksamaan ini itu hanya kurang dari aja gitu ya. Kalau ini kurang dari, ini juga kurang dari gitu. Nah, gitu ya. Nah, di mana tadi seperti aku bilang G ini adalah pemisalan dari bilangan ganjil. Nah, inilah dia. Nah, di mana anggota yang ada di antara 4 sampai 6 ini yang merupakan bilangan ganjil itu hanya ada 5 aja. Gitu. Hanya ada satu angka yaitu 5. Karena kan 5 ini itu di antara 4 dan 6 gitu ya. Karena kan 5 ini lebih besar dari 4 atau 5 lebih dari 4 dan 5 kurang dari 6. Gitu. Jadinya 5 ini itu di antara 4 sampai 6. Nah, inilah bilangan ganjilnya itu, yaitu 5. Nah, karena di sini hanya ada satu angka, berarti ini tuh ada anggota himpunannya gitu dari himpunan bilangan ganjil ini. Nah, berarti ini tuh bukan termasuk ke dalam himpunan kosong.
gitu. Karena kan himpunan kosong di sini nggak ada angka atau huruf atau apa gitu ya yang ada di dalam himpunan ini. Sementara di sini tuh ada sesuatu yang di dalam himpunan ini gitu, yaitu 5. Jadi opsi A ini salah karena tidak termasuk ke dalam himpunan kosong gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke opsi yang B gitu ya, karena opsi A salah. Opsi B di sini adalah himpunan bilangan caca kurang dari 1. Nah, himpunan bilangan caca kurang dari 11 gitu ya. Wah, sorry nih. Harusnya kurang dari 1 gitu ya. Oke, di sini kita ralat gitu ya. Ini tuh harusnya kurang dari 1. Nah, di mana himpunan bilangan caca itu adalah simbolnya W gitu ya. Jadi W terus kurang dari ini tuh simbolnya seperti ini. Terus 1 kita tulis 1. Jadi himpunan W-nya adalah W kurang dari 1. Nah, gitu ya. Dimana anggota bilangan caca yang kurang dari 1, karena bilangan caca itu adalah bilangan bulat 0 dan bilangan bulat positif, berarti yang memenuhi cuma angka 0 aja gitu ya. Karena kan 0 kurang dari 1. Terus kalau kita lanjut ke 1, satunya nggak masuk karena yang dibutuhkan yang kurang dari 1, bukan kurang dari atau sama dengan 1 gitu. Jadi himpunannya itu hanya ada angka 0 aja gitu, karena 1 ini bukan kurang dari 1, melainkan 1 ini sama dengan 1 gitu. Jadi nggak masuk gitu angka satunya ke dalam gitu. Jadi batasnya itu hanya 0 aja. Nah gitu ya. Nah, karena ini itu di dalam himpunannya ada sesuatu gitu ya di dalam kurung kurawal ini, berarti ini itu memiliki anggota himpunan, yaitu 0. Gitu. Sedangkan yang dibutuhkan adalah himpunan kosong yang nggak memiliki anggota. Nah gitu. Jadi ini tuh opsi B itu juga salah gitu ya, nggak memenuhi ke nggak memenuhi ke himpunan yang ini gitu, himpunan kosong gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke opsi yang C karena opsi A dan B salah. Himpunan bilangan asli kurang dari 1. Yang ini. Oke. Himpunan bilangan asli kurang dari 1. Nah, himpunan bilangan asli itu kan kalau kata bilangan asli itu kan disimbolkan dengan N. Nah, inilah dia. Terus kalau kurang dari, berarti simbolnya ini. Terus di sini angka 1 kita pindahin ke sini. Jadi notasi dari himpunan ini adalah himpunan N kurang dari 1. Gitu ya. Nah, dimana kalau himpunan bilangan asli itu kan, seperti aku bilang di soal sebelumnya, kalau bilangan asli itu adalah bilangan bulat positif. Nah, kalau bilangan bulat positif berarti dimulai dari angka 1 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai seterusnya gitu ya bilangan positifnya. Nah, karena di sini yang dibutuhkan adalah kurang dari 1, nah berarti ini tuh nggak memiliki anggota gitu ya. Karena kan kalau misalkan kurang dari 1 bilangan bulatnya berarti 0 gitu ya. Nah, terus dilanjutkan ke min 1, terus lanjut lagi ke min 2. Nah, sampai seterusnya. Nah, gitu ya. Nah, di mana ini itu bukan termasuk ke dalam bilangan asli. Nah, gitu. Jadi, karena nggak termasuk ke dalam bilangan asli, berarti anggota dari ini itu nggak ada gitu yang termasuk gitu ke dalam anggota himpunan bilangan asli yang kurang dari 1. Nah, karena nggak ada, berarti himpunannya itu adalah himpunan kosong gitu ya. Atau seperti ini. Karena tidak ada anggota himpunan bilangan asli kurang dari 1 gitu. Karena batasnya itu awalnya maksudnya itu dari 1 gitu, bukan dari 0. Karena kalau dari 0 berarti bilangan cacah gitu. Sementara yang dibutuhkan ini adalah kurang dari 1. Nah, kurang dari 1 itu kan nggak ada bilangan asli yang kurang dari 1 gitu ya. Nah, gitu. Nah, berarti karena ini tuh himpunan kosong, berarti memenuhi ke soal yang ditanyakan gitu. Nah, gitu ya. Berarti jawaban yang tepat itu
berarti opsi yang C gitu. Oke, karena di sini masih ada opsi D yang perlu kita bahas. Di sini supaya lebih mantap gitu ya buat kalian belajar himpunan, kita akan bahas opsi D juga gitu ya. Supaya lebih mantap lagi kalian memahami materi himpunan ini gitu ya. Oke, untuk opsi D, himpunan bilangan prima kurang dari 3. Nah, di sini bilangan prima, kita coba ambil inisial dari kata prima atau huruf awal prima ini adalah P. Jadi P, terus ada kata kurang dari. Oke. Di sini ada kata kurang dari. Nah, kurang dari simbolnya tanda pertidaksamaan ini, terus ini ada angka 3. Nah, ini lagi ya. Jadi, himpunan bilangan prima kurang dari 3 adalah P kurang dari 3. Nah, di mana bilangan prima yang kurang dari 3 berarti cuma angka 2 aja gitu ya. Karena bilangan prima itu dimulai dari 2, terus lanjut ke 3, terus lanjut ke 5, terus lanjut ke 7, sampai seterusnya gitu ya. Nah, terus karena di sini kurang dari 3, berarti angka 3-nya itu nggak masuk gitu ya. Walaupun angka 3 ini merupakan bilangan prima gitu ya. Jadi kalau misalkan kalau ada P kurang dari atau sama dengan 3, nah berarti bilangan prima 3 ini termasuk. Karena ini itu maksudnya kurang dari bisa seperti ini atau sama dengan. Artinya P itu bisa sama dengan 3, bisa sama dengan 3, atau P bisa kurang dari 3 gitu. Jadinya kalau ada seperti ini bilangan prima 3 masuk gitu ya. Cuman kalau bentuknya seperti ini hanya kurang dari aja, berarti P-nya sama dengan 3 itu nggak masuk gitu. Jadi cuma batasnya itu hanya 2 aja gitu ya. Nah, karena di sini himpunannya itu ada di dalam himpunan ini, yaitu angka 2, berarti ini itu memiliki anggota himpunan. Nah, berarti ini tuh bukan termasuk ke dalam himpunan kosong gitu ya. Makanya opsi D ini salah gitu. Makanya yang termasuk ke dalam himpunan kosong ini adalah opsi C gitu ya, seperti yang kita dapatkan tadi yang ini. Nah, gitu ya. Gitu. Oke, berarti jawabannya opsi C.